Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, walladzi qad istafa hamalatal qur'ana min 'abdin wafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa rasulil mukhtar sayyidul khalaiqi wal bashar nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Jamaah pengajian pagi ini yang saya muliakan, saat ini kita sudah berada di bulan Muharram, bulan Muharram. Biasa kita menyebutnya dengan bulan Syura. Ya, sepertinya lebih fasih Syura ketimbang Muharram. Tidak salah juga ya. Tidak salah menyebut bulan Syura, karena Syura itu sendiri itu punya kaitan erat, punya hubungan erat, bahkan tidak bisa dipisahkan dengan Muharram. Ada itu. Nah, pengajian kita ini memang memperingati, mengenang, merefleksi peristiwa atau kejadian yang oleh ahli sejarah mengatakan itu terjadi di bulan Muharram, yakni momentum hijrahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari negeri kelahirannya Makkah Al-Mukarramah menuju Yathrib, belum jadi Madinah. Yathrib yang oleh orang Barat ya, dalam literatur yang ada menyebutnya dengan Yesraba atau Yisroba, karena kaitannya dengan sejarah tokoh terkenal yang menjadi cikal bakal nama kampung itu dengan Yasroba atau Yasrib. Ya. Lalu kemudian sesudah baginda Nabi menempati kampung itu pada tahun
pertama, kedua, ketiga, bahkan sesudah perang Uhud. Lalu terjadi apa yang kita kenal dengan kesepakatan yang digagas oleh Kanjeng Nabi, dirumuskan oleh Kanjeng Nabi, dan disepakati oleh seluruh warga Yathrib yang jumlahnya waktu itu sekitar 10.000 warga. Ya, 10.000 warga. Yahudi itu mayoritas, sekitar hampir 5.000. Nasara hampir 4.000, 3.000 lebih. Sedangkan pengikut Nabi itu baru sekitar 1.000-an. Bisa dibayangkan? Dalam kondisi keadaan umat seperti itu, terlahir satu rumusan kesepakatan untuk hidup secara bersama-sama di tengah perbedaan keyakinan dan asal-usul yang ada, untuk membangun kehidupan bersama yang damai, yang aman, yang nyaman. Dan itulah yang disebut dengan kehidupan Islami, yang arti Islamnya tadi sudah disampaikan, walau belum menyinggung sampai kepada bagaimana kehidupan bersama di tengah keragaman dan perbedaan, tapi komitmen untuk menegakkan dan mewujudkan kedamaian. Itulah kehidupan Islami. Jadi kata Islam itu tidak hanya sebagai doktrin keyakinan yang secara spesifik itu hanya untuk orang yang memeluk Islam lalu kemudian menjadi seorang muslim. Nah, Islam itu memang sesuatu yang alami juga. Jadi keragaman, perbedaan, macam-macam suku, bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, bahkan agama, semuanya ini menjadi satu dan diwujudkan secara bersama dalam satu kehidupan bersama, lalu sama-sama berkomitmen untuk menegakkan kehidupan yang damai untuk sesama. Yang seperti itu namanya kehidupan Islami. Ngerti, Pak? Nah, itu Madinah. Berubah Yathrib menjadi Madinah karena keragaman. Beda iman, beda macam-macam, tapi komitmen kita hidup berdampingan secara damai. Nah, itulah yang disebut dengan Islami. Nah, jadi Madinah itu dibangun oleh Nabi berdasarkan Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah itu, ya, didasari doktrin keimanan dan keyakinan. Benang merahnya adalah fondasi keyakinan tauhid kepada Allah itu akan melahirkan
melahirkan satu model dan gaya hidup yang mampu mengapresiasi, menghargai, dan mau merangkul pihak lain yang berbeda-beda dengan keyakinan kita untuk bersama-sama berkomitmen membangun kehidupan yang salami dari akar kata salam lalu menjadi Islam, artinya damai dan sejahtera. Gitu Pak. Jadi ya setiap tahun kita diingatkan dengan momentum 1 Muharram. Gitu. Tidak usah dibahas beda-beda tanggal. Gitu. Iya. Karena 1 Muharram itu tidak pakai sidang isbat. Kalau 1 Syawal pakai sidang isbat, 1 Ramadan pakai sidang isbat, 9 Zulhijjah wukuf pakai sidang isbat, sehingga sholat Idul Adhanya bisa beda, sholat Idul Fitri kadang beda, awal puasa kadang beda ya, tapi 1 Muharram yang penting sekali itu nggak ada sidang isbatnya. Nah, nanti ke depan tuh DPR mungkin rapat akan usulkan supaya dianggarkan, ada anggarannya supaya nanti ada sidang isbat. Iya, begitu Pak. Nah, insya Allah ya. Gitu Pak ya. Ada apa dengan 1 Muharram itu? Nah, peristiwa hijrah Kanjeng Nabi. Mengapa Nabi hijrah? Nah, kata niku. Kan orang Makkah kok mau-maunya kok milih pindah hijrah. Nah, karena itu respon Nabi terhadap situasi dan kondisi Makkah. Memang pada saat itu tidak begitu kondusif, tidak begitu memungkinkan buat Kanjeng Nabi dalam perjuangan menebarkan keyakinan kebenaran, akidah, iman, tauhid. Itu tidak mudah. Tantangannya, hambatannya, ujiannya, ancamannya luar biasa. Nah, begitu. Jadi merespon situasi seperti itu, Nabi kemudian memilih untuk hijrah. Lalu Allah merespon, menjawab dengan firman-Nya agar Nabi hijrah. Nah, jadi ada situasi dan kondisi yang melatar belakang. Kalau kita ngaji, kita baca di surah Al-Anfal, monggo nanti dibuka. Ayatnya saya hafal, tapi biar kita buka kembali Al-Anfal. Ya, diawali dengan kalimat wa id
yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Saya lupa itu surah Al-Anfal apa surah Al-A'raf. Ada yang pernah ketemu itu? Saya hafal ayatnya, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir Makkah itu membuat makar. Jadi kata makar yang menjadi bahasa Indonesia itu sesungguhnya adalah yang bermakna tipu muslihat. Ya, dalam arti luas tipu muslihat. Ya, liyuthbituk, salah satunya adalah mereka mau memenjarakan Kanjeng Nabi. Tangkap, masukkan penjara. Apa kok ditangkap masukkan penjara? Oh, itu kata orang kafir, Nabi itu mengganggu keamanan, mengganggu kenyamanan, mengganggu stabilitas. Orang sudah enak-enak kufur, kira-kira gitu, sudah nyaman, sudah stabil, jadi munafik, jadi fasik, jadi zolim, jadi musyrik, jadi kafir. Nah, kok diganggu dengan iman yang tauhid? Ini kan mengganggu kenyamanan. Nah, gitu menurut logika kafir. Paham Bu? Sudah aman, sudah nyaman, ya maksiat ya rapopo, musyrik ya rapopo, kafir ya rapopo, HAM hak asasi Pak. Yang penting kan kita sama-sama. Gitu. Kejahatan demi kejahatan itu dilakukan ya aman-aman saja, masyarakat mengapresiasi biasa Pak. Nah, kasus bulan kemarin ramai itu apa Pak? Halloween, ya, ya ada Halloween, ya ada bar, ya ada macam-macam. Ya itu aman-aman saja, bahkan impaknya juga besar kok, kira-kira gitu. Iya, orang sudah menerima itu sebagai sesuatu yang lumrah, sudah menjadi tradisi hidup. Lah datang seorang Muhammad bin Abdullah mengatakan itu salah. Orang sudah nyaman, sudah aman, nyembah patung. Loh kok datang-datang kok bilang nyembahnya Allah? Loh ini kan ganggu keamanan ini. Gitu, bikin kisruh, kira-kira gitu. Akhirnya penguasanya wes nangkap, masukkan penjara. Kalau zaman ini banyak sekali bisnis hitam yang dilakukan, dikendalikan orang berkulit putih. Bisnisnya namanya bisnis hitam. Artinya apa? Dalam bisnis itu memang banyak hal yang dilarang karena efeknya menimbulkan kerusakan moral dan kerusakan lain-lain. Contohnya Holy Week itu. Nah, sudah ditutup oleh Anies Baswedan. Ya, dan model Holy Week itu banyak sekali di Indonesia. Gitu. Dulu sebelum Anies ada orang yang berani lantang menyuarakan untuk menyetop usaha-usaha yang model seperti ini. Itu namanya bisnis hitam. Nah, orang yang lantang suaranya itu sekarang belum lama ini keluar dari penjara. Namanya siapa Bu?
Habib Rizik. Kenapa dia kok dimusuhi? Loh, karena musik-musik kebatilan, kejahatan, kemungkaran yang sudah memasyarakat itu diyakini sebagai kebenaran. Gila apa waras? Waras apa gila? Gitu. Jadi kalau ada orang yang berani menyuarakan kebenaran sebagai sesuatu yang berbeda dengan tradisi dan kebiasaan, ini orang ini dianggap mengacaukan. Itulah yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Orang sudah nyaman nyembah berhala, datang-datang bilang nyembah hanya Allah. Bagi mereka Quraisy yang kafir itu ini orang pengacau. Tangkap saja, penjarakan dia. Nggak jadi, nggak bisa nangkap, nggak bisa memanjarakannya. Kenapa? Ada pamannya kok, Abu Thalib. Ada pamannya di situ. Abu Thalib itu tokoh paling senior, paling disegani. Kenapa? Dia garis darahnya Bani Hashim. Itu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim bin Manaf bin Kisai bin Kilab dan seterusnya. Oh, ini tidak sembarang orang. Ini yang ahli warisnya penjaga Baitullah itu dari silsilah Nabi Ibrahim yang tadi ayatnya di surat An-Nahl dibacakan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim seorang hamba Allah, umat yang hanif. Hanif itu islaman wa tasliman, taat, tunduk, patuh, pasrah. Dalam urusan keimanan, dalam urusan ketaatan, dalam urusan kepatuhan, dalam urusan ibadah. Itu Ibrahim. Semua perintah Allah sami'na wa ata'na. Tetapi dia hanif, artinya di samping dia condong kepada Allah, taat, tunduk, patuh dan pasrah pada Allah, tetapi dia berlapang dada untuk hidup berdampingan dengan orang lain yang beda keimanan dan keyakinan. Itu madani. Ya, nilai-nilainya dari situ Ibrahim. Dan dia tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak cucunya itu sampai kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Hashim itulah pemegang kunci Ka'bah itu. Iya, gitu caranya. Jadi orang segan dengan Abu Thalib. Atau mau nangkap Muhammad toh, mau memenjarakan tuh pamannya itu loh. Siapa nggak takut, nggak segan, nggak jadi. Sudahlah, Abu Thalib bilang aja sama ponakanmu itu, dia mau minta apa kami kasih. Gitu, mau minta apa dikasih. Minta dapat jabatan tinggi, kasih. Ya sudah, mau harta, mau bangun apa, mau bikin apa, dikasih. Bilang aja sama dia, berapapun disiapkan. Oh sudahlah, maaf, mau nambah istri. Dikasih, baru punya Khadijah. Ini sudah ada loh. Sudah ada, maaf bapak-bapak yang sudah menyanggupi. Saya juga punya 2 gadis di rumah itu.
satu semester 8, satu semester 5. Nah, kira-kira gitu. Nah, tinggal diambil yang mana. Yang penting gak boleh musik-musik orang nyembah berhala, gak boleh nyalah-nyalahkan orang mabuk-mabukan, gak boleh. Itu permintaan. Apa jawab Kanjeng Nabi? Nah, kita semua paham itu. Andaikan mereka memberiku, meletakkan di pundakku matahari di kanan dan meletakkan rembulan di sebelah pundak kiriku, agar aku berhenti menyampaikan seruan untuk kebenaran ini. Enggak, saya tidak akan mau. Itu namanya istiqomah. Itu namanya komitmen. Penjara ya penjara. Itu resiko perjuangan. Jadi hari ini kalau ada orang keluar masuk penjara karena menyuarakan kebenaran, lo itu nyontohkan jangan. Artinya kayak gitu tuh nggak pernah sepi sepanjang sejarah perjuangan antara kebenaran melawan kebatilan. Gitu. Cuma ini problem cara. Nah, gitu ya. Ya, cara. Kita komitmen memperjuangkan kebenaran, tapi ya ada cara-cara yang bisa kita tempuh yang itu lebih nyaman, yes. Tetapi ada yang menempuh dengan cara seperti yang keluar masuk penjara. Itu juga fakta. Dan itu juga dialami oleh Kanjeng Nabi karena situasi seperti itu. Jadi semua makar yang mereka siapkan itu, penjarakan Nabi gak mempan. Sudah, usir aja dia keluar dari Mekah itu. Belum berhasil. Sudah, bunuh. Sudah sampai seperti itu, ya Allah. Ancamannya dibunuh. Pembunuhnya itu pembunuh bayaran, sudah dibayar cash. Jangan, bukan cuma gertak, Pak. Iya, salah satunya Mukasa. Nah, seorang yang luar biasa punya keterampilan sebagai juru jagal. Oh, masya Allah, sudah dibayar. Mungkin temannya Mas Muslimin yang di Kendal kemarin itu. Nah, ini teman-teman dalam pengertian satu tipologi gitu, satu tipe. Gitu. Bojone kok malah mau diracuni, mau dibunuh. Kibiya dong. Istrinya yang 5, 20, 30, 10, 15 tahun lalu, I love you mom. Begitu. Belakangan kok malah mau membunuh istri dengan berbagai cara. Dukun sudah ditempuh, racun sudah dicoba, belum berhasil. Terakhir bayar orang untuk nembak. Dilarang nembak, nggak jadi mati. Gitu. Paniklah Mas Muslimin. Oh, jenengannya apa tenang? Muslimin kudune nyelamatkan uang. Kok alamatan nih uang? Ki muslimin apa gitu? Nah, gitu tuh Bu. Jenenge muslim. Muslimin itu artinya orang yang selalu menebar keselamatan. Muslimin orang yang selalu menebar kedamaian. Dengan lisannya, dengan tangan dan perbuatannya. Al-muslimu, orang muslim itu, orang Islam itu man salimal muslimin, dia berusaha menyelamatkan sesama, min lisani dengan omongannya, wa yadihi dengan perbuatannya. Lah ini kok muslimin satu ini aneh. Nah, katanya kita tidak usah meniru itu Mas Muslim ini. Nah, sudah mati kok sudah masih hidup?
Masih hidup cuma pindah got. Jadi memilih pindah alamat dengan caranya. Ya, wallahu a'lam. Spekulasi sampai hari ini belum, masih teka-teki, masih misteri. Dicari belum ketemu, tiba-tiba pulang ke rumah ketemu orang tuanya, sungkeman, hitungan menit mati. Itu bisa diprogram kok Pak. Sekarang teknologi canggih Bu. Saya mau mati menit keberapa? Bisa dicoba, tapi jangan uji coba. Gitu. Jangan uji coba. Bisa dikalkulasi kok. Minum ini masuk jam berapa? Jam 6.53. Jam 7.30 mati. Bisa. Minum di rumahan ini, ya habis minum saya naik motor ke rumah saya, itu butuh waktu 15 menit. Sampai sana turun ketemu bapak ibu 5 menit. Oh, 50 Pak, 50. Aku sudah terlanjur jauh salah, berkhianat, minta maaf. Sudah dipeluk bapak ibunya, lalu masuk kamar tidur. Itu kan 5 menit lagi Jibril sudah sedang meluncur, Israel sedang meluncur. Ini ke muslimin ini. Nah kene Pak, langsung datang. Itu bisa diprogram Pak. Sekali lagi, ini bukan latihan, tapi ini tenanan. Karena tenanan, ya jangan coba-coba. Nah, gitu. Itu yang terjadi. Jadi kanjeng Nabi itu ngalami. Pembunuhnya sudah dibayar, Ukasa itu ngadang Nabi dengan pedangnya. Ketika Nabi perjalanan pulang kelelahan, capek, terik panas, istirahat di bawah pohon yang rindang. Nah, tentu di luar kota Makkah ada pohon, Nabi istirahat di situ. Kita tidak bisa membayangkan seperti pohon beringin di Condong Catur, enggak? Di sana enggak ada pohon beringin. Kira-kira artinya ya anggap saja pohon. Berteduh. Datang seorang pemuda namanya Ukasa membawa pedang yang sudah siap tebas. Nabi dikagetkan, dia bangunin dengan nada kasar, dengan tampilan wajah yang garang. Muhammad, saya akan menebas engkau dengan pedang di tanganku. Ayo, panggil Tuhanmu, lindungi engkau, saya akan tebas. Itu siapa yang akan melindungimu? Nabi menjawabnya tidak dengan garang, tidak dengan nada keras, tidak dengan ekspresi wajah marah. Menjawabnya dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang akan melindunginya dengan lemah lembut. Gitu. Jawaban Nabi itu Ukasa lemas, pedangnya di genggamannya jatuh seperti orang kehabisan tenaga. Saya sampai di situ saja kisahnya. Kira-kira apa itu maknanya Pak? Ternyata di balik kelembutan Nabi dengan kata-katanya, ternyata di balik kelembutan Nabi dengan ekspresi dan gerakannya, itu menyimpan kekuatan yang luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Hanya dari Allah kekuatan itu. Allah yang punya kekuatan, dan kekuatan pada siapapun atas kuasa Allah, dan Allah dengan kuasanya bisa mencabut kekuatan itu dari diri siapa saja. Terbukti kekuatan, kehebatan
pada seorang perkasa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, pedang pun jatuh, dia pun lemas. Itulah kelembutan adalah kekuatan yang luar biasa. Karena dengan keyakinan itu, sekali lagi, lalu Nabi memilih hijrah ke Yasrib itu. Ini kalau bicara terus satu hari nggak selesai loh. Saya potong pas masuk ke Muharram. Ya, mungkin dulu pernah saya singgung di tempat ini. Masih ingat Pak, tapi lupa. Kenapa lupa? Karena tidak direkam. Nah, ini fungsi rekaman ini supaya sekali-kali ingin buka lagi bisa ingat kembali. Gitu. Nah, jadi Muharram. Muharram itu ya 3 huruf asalnya, mim, ha, ra. Dibalik ha, ra, mim. Ha, ra, mim, mim, ra, ha. Mim, ha, ra, ha, ra, mim. 3 huruf ini dibolak-balik. 3 huruf itulah kemudian melahirkan kata haram. Haram. Arti haram adalah mulia. Nah, mulia. Itu arti kata haram itu. Juga arti haram artinya terhormat. Itu Pak. Nah, karena itu dalam kaitan atau kajian fikih syariah, hukum, ada namanya haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, ada wajib. Jadi haram dalam makna hukum, dalam terminologi hukum, dalam pengertian hukum syara, artinya sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Ya Bu, sanksinya dosa. Judi haram, mabuk-mabukan haram, menipu haram, nyolong haram. Itu kan tidak boleh dikerjakan. Gitu. Pertanyaan, kenapa tidak boleh dikerjakan? Nah, itu pertanyaan filsafatnya. Oh, kalau kamu mengerjakannya, kamu berdosa. Dosa itu zalim. Yang namanya dosa dan zalim itu ujungnya adalah kehancuran, kerusakan. Berarti manusia yang asalnya adalah makhluk yang mulia martabatnya, gara-gara berbuat zalim dan dosa, kehormatan, kewibawaan, kemuliaan, martabat dia menjadi hancur, rusak. Karena itu mengapa Islam itu mengharamkan supaya kita mempertahankan kehormatan dan kemuliaan. Nah, gitu loh maknanya. Karena asal kata haram adalah mulia dan terhormat. Nah, karena itu jadilah istilah ihram, pakaian ihram. Pakaian ihram itu pakaian kebesaran, pakaian yang mencerminkan keagungan dan kemuliaan. Itulah pakaian kehormatan.
bukan baju ini. Ini kan saya jahit sendiri. Ini pilihan saya sendiri, saya suka. Bapak sukanya gini, sukanya begitu, sukanya yang begitu. Ibu-ibu sukanya begitu. Tapi namanya kayak pakaian ihram itu pakaian kebesaran. Posisi tertinggi seorang hamba Allah itu tercermin pada pakaian kebesaran ihram ketika haji dan umrah. Itu mencerminkan kehormatan dan kemuliaan. Ya Allah, bukan bintang-bintang, bukan lencana-lencana, bukan itu, bukan jubah, bukan toga, bukan jas, bukan ihram. Gitu Pak. Tapi ini tidak boleh kemudian kepala sekolah mengeluarkan instruksi pakaian seragam adalah pakaian kebesaran ihram. Anak-anak ke sekolah pakai ihram semua. Oh, itu enggak begitu. Secara maknawi. Mengapa ihram itu pakaian kehormatan, pakaian kemuliaan, dan orang yang memakai itu orang yang hamba Allah yang mulia? Karena dia sedang melangkah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Karena dia sedang melangkah menuju memenuhi panggilan Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, yang datang kepadanya harus dalam posisi pribadi yang terhormat dan pribadi yang mulia. Gitu Pak. Karena itu sederhana, Allah maha suci, maka kita mendekatinya juga harus suci secara lahir dan secara batin. Batinnya akidah kita tidak ada yang syirik, zahir kita bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Itu secara simbolik. Ya, sudah jam 7. Ibu-ibu sudah lihat-lihat ini pasarnya masih sepi apa? Sudah masih ramai apa sudah sepi? Ya. Insya Allah yakin data belakang itu pasti masih ada. Penjual itu sudah mengkalkulasi karena hari-hari itu ya biasanya belanja di sini ini bawaanku ini pasti laku, paling sisa 1 atau 2 karena gitu. Nah, syukur-syukur kalau semakin lalu, oh ya aku mau jagung mangganya, ya sudah tak jual yang lebih murah lagi. Alhamdulillah, gara-gara pengajian yang telat, belanjaannya harganya sudah turun. Kan begitu loh Bu. Husnuzan. Masih mau nambah apa? Cukup. Masih ada loh. Karena bulan depan sudah tidak bulan Muharram lagi. Oke, sedikit lagi. Pertanyaannya adalah, Pak Malik, ya. Dengan cara apa seseorang itu kemudian menjadi hamba Allah yang memiliki kepribadian mulia dan terhormat? Itu Pak. Kalau itu pertanyaannya, saya akan jawab. Tidak ada lagi syarat selain iman dan amal soleh. Itu meraih kehormatan, menjadi diri yang terhormat, menjadi diri yang mulia, menjadi manusia yang bernilai. Ukurannya iman. Iman itu melahirkan amal soleh. Amal itu membawa efek manfaat, kebaikan, keberkahan bagi sesama, bagi orang lain, bagi siapa saja. Itulah yang disebut soleh. Jadi jangan berharap menjadi pribadi mulia kalau kita belum terbiasa untuk berbuat yang baik. Gitu. Jadi biasakanlah untuk beramal, berbuat baik. Apakah itu ihsan, apakah itu albir, ataukah itu al-amal, sama saja.
Ya, maka berkali-kali Al-Quran itu luar biasa. Jatah masuk surga itu bukan karena pintar. Pintar iya, tapi bukan itu jaminan masuk surga. Enggak. Jatah masuk surga itu bukan karena kedudukannya tinggi sebagai pejabat. Enggak, pejabat iya, itu pintar, ada nilainya, tapi bukan itu jaminan masuk surga. Jatah masuk surga itu karena dia kaya raya. Enggak, kaya itu dijadikan sebagai sarana, tapi bukan itu jaminan masuk surga. Wah, enggak ada ayatnya itu. Tapi Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya Allah, itu luar biasa. Orang kalau cerdas membaca Al-Quran tuh dia geleng-geleng. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Wa basyiril ladzina amanu, berikanlah berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh. Apa itu? Allah sudah siapkan tempat kembali mereka kelak, itu surga. Subhanallah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Masya Allah, beriman. Allah sudah siapkan surganya namanya Firdaus. Surga Firdaus itu sekarang jadi nama hotel, Paradise. Iya, Paradise itu dari kata Firdaus. Artinya itu menggambarkan taman-taman yang ada di sekitar itu betul-betul indah, menyenangkan, orang betah di dalamnya. Gitu. Itu Firdaus. Itulah. Jadi kemuliaan itu karena iman dan amal soleh. Monggo ibu-ibu, di bulan Muharram, start kita hari ini, minggu ini, bulan ini untuk bulan ke-12. Bulan ke-12 adalah bulan Zulhijjah. Bulan yang punya hajatan besar, pesta besar, sing kagungan hajatan ageng menika Gusti Allah. Itulah ibadah haji di bulan Zulhijjah. Makanya orang yang pergi haji adalah tamu-tamu undangan untuk hadir dalam pesta terbesar, dalam hajatan terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekarang siapkan sangunya untuk hadir dalam pesta terbesar di bulan Zulhijjah. Nah, terakhir dan paling akhir Syura. Kok tadi Syura ini? Gimana kok ceritanya? Syura karena pada tanggal 10 bulan Muharram, tanggal 11 bulan Muharram itu terjadi peristiwa tragedi Karbala. Siapa yang meninggal? Cucu Kanjeng Nabi, namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lahir dari rahimnya Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra itu lalu kemudian menjadi Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir.
itu mengenang nama Fatimah Az-Zahra, karena universitas itu didirikan oleh penguasa Daulah Fatimiyah yang berkedudukan dan berkuasa di Mesir, namanya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini berhaluan Syiah Ismailiyah. Jadi Syiah Ismailiyah itulah yang mendirikan Universitas Al-Azhar. Makanya pakai nama Al-Azhar itu karena Fatimah Az-Zahra. 3 abad kemudian penguasa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dikenal dengan Sultan Al-Adin, berhasil mengambil alih kota Kairo, Mesir, dan Al-Azhar berubah haluannya dari ideologi Syiah menjadi ideologi Sunni sampai dengan hari ini. Nah, gitu Pak. Nah, karena itu tidak jauh dari kampus Al-Azhar itu ada benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, sampai sekarang masih. Nah, sedikit lagi. Jadi itu Syiah, ya kaitan dengan Az-Zahra Al-Azhar. Jadi dari rahim Fatimah Az-Zahra itu lahir Hasan. Ketika terjadi tragedi Karbala atas diri Husain, itu Hasan kakaknya Husain itu masih menjadi gubernur di Madinah. Adiknya jadi korban tragedi Karbala. Itu wah, cerita dan sejarah itu jasad badannya itu diinjak-injak oleh pasukan berkuda waktu itu sampai hancur semuanya, melebur dengan tanah. Kepalanya lepas dari badannya karena tebasan itu, lalu ditendang-tendang, kemudian diambil, dibawa ke Mesir, dikebumikan kepalanya di Mesir. Nah, sekarang ini di sana ada masjid, luasnya mungkin 1,5 kali masjid kita ini. Nah, ini sini mihrab, ini ada pintu keluar. Nah, sebelah mihrab itu makamnya Sayyidina Husain yang hanya kepalanya. Situ ditulis Masjid Husain. Itu halamannya luas, itu parkirannya luas, ada pasar Beringharjonya di sana. Nah, itu namanya Pasar Khan Khalili. Khan Khalili. Besar sekali pasarnya itu, Pak. Ramenya luar biasa. Rame karena orang datang belanja, ziarah. Tidak begitu rame di luar. Suara itu orang biasa keluar masuk biasa. Tapi coba keluar dari mihrab masuk ke makamnya, ya Allah, berjubel orang di situ. Saya masuk 2-3 kali aja. Ya biasa orang masuk ke doa, Assalamualaikum darah kaum mukminin gitu aja. Tapi sambil lihat-lihat bagaimana ulahnya orang Syiah. Ketika ziarah dia, pagarnya makam itu dia kalau dijilat-jilat, dicium-cium. Saya ada di sampingnya, kok nggak ada yang cium tangan saya ya? Nah, malah pagar besinya dicium-cium sambil meneteskan air mata. Itu mereka meyakini bahwa cintanya mereka kepada Sayyidina Ali itu luar biasa sebagai wujud cintanya kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang Syiah. Bapak Ibu, masya Allah, saya nggak berani motret waktu itu Pak, takut nanti dimarahin. Karena saya masuk juga dilihatin, ini kayaknya Sleman ini. Kalau saya pakai kopiah hitam kayak begini, masa ya, begitu. Nah, itu makam Sayyidina. Jadi ini peristiwa itu terjadi tanggal 10 bulan Muharram. 10 itu dalam hitungan bahasa Arab namanya Asyra. Asyara 10.
Wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sita, sab'a, samanya, tis'a, asyara. 10. Asyura itu juga bermakna hari ke-10 bulan Muharram. Maka disebut dengan Asyura. Gitu. Perkembangan Islam masuk ke Nusantara kita ini sejak abad ke-7, lalu disusul abad-abad ke-11, ke-12, ketika sampai abad ke-13 dan seterusnya, ke-14 dan seterusnya, itu juga dibawa oleh orang yang berpaham Syiah. Selain Sunni, ada Islam yang berpaham Syiah disebarluaskan di Nusantara ini pada masa-masa ini. Masuk ke Aceh, diajarkan Islam dengan paham Torekoh Samaniyah. Nama torekotnya Samaniyah. Pada tanggal bulan Muharram seperti ini orang ziarah ke Karbala, makannya kepalanya di Mesir, tapi ziarahnya ke Medan Karbala itu mukul-mukul badannya sampai berdarah-darah. Coba buka YouTube, mukul-mukul badannya sampai berdarah-darah. Itu tanda rasa empati terhadap Sayyidina Husain bin Ali. Seperti itu, Pak. Husain, Hasan itu kakaknya yang gubernur Madinah. Sampai berdarah-darah. Karena pengaruh Torekoh Samaniyah, Islam masuk ke Aceh, mukul-mukul badannya tidak berdarah-darah karena pakai tarian. Namanya tari saman. Paham, Bu? Ingat cucu-cucunya sekolah TK Aisyah, sekolah TK Masyita, sekolah TK apa saja lah kira-kira begitu, yang Islam itu. Tapi pentas akhir tahunnya pakai tari sama. Padahal Islamnya Muhammadiyah, Islamnya NU, yang pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tariannya paham Syiah. Itu aman-aman saja di Indonesia karena Pancasila. Ini karena tidak paham sejarah. Itu gak apa-apa. Pengaruhnya sampai ke selatan, Pariaman, Padang. Bulan Syuro ini tanggal 10 nanti itu ada pesta namanya Tabwi. Tabwi, orang Pariaman itu bikin 2 naga besar, itu simbol dari Hasan dan Husain, diarak-arak di pinggir pantai Pariaman, lalu dibawa ke tengah laut, dilarungkan sebagai tanda simbol pengorbanan cucu Nabi Hasan dan Husain. Ke selatan masuk ke Bengkulu, Syekh Nukruddin, nyebrang Sunda Land, sholat Sunda, kemudian masuk ke Jawa, Sunda, kemudian ke sini sampai ke Jawa Tengah, Jogja. Bulan Syuro ini tidak boleh ibu kok bikin hajatan mantu, Pak. Tidak boleh mantu loh, bulan Syuro loh. Dan kita sami'na wa ata'na berabad-abad, Bu. Jadi Pak, waktu Pak masih kecil, coba tanya Simbah, nggak akan berani bikin hajatan bulan Syuro. Itu kita secara perlahan tidak sadar bahwa kita diarahkan untuk menerima paham Syiah. Karena bulan Syuro itu bukan bulan pesta, bulan kita harus ikut berbela-sungkawa atas tragedi yang menimpa Sayyidina Husain, cucu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak sejarahnya. Nanti satu ketika saya akan cerita siapa istri Husain bin Ali, dari mana asal-muasalnya. Oh gitu. Ada sejarah Islam kan harus paham itu. Ya. Jadi itu sampai situ, maka masuk ke Jawa huruf ngainnya hilang, Bu. Ngasyuro itu kepanjangan, ambil ujungnya syuro.
Jadi bulan Muharram itu bulan Syuro. Jangan bikin hajatan mantu karena tragedi Karbala, supaya kita ikut berbela sungkawa. Alhamdulillah sekarang sudah tambah paham. Ya bulan Syuro pun banyak undangan manten. Tidak apa-apa. Nah, saya sampai di sini. Kalau lanjut masih panjang. Insya Allah akan datang saya sambung, boleh Bu? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.